Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle dan aku acak teman-teman, kemudian ya kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, nah, aku punya Six of Wands. Oke. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. 6 tongkat muncul hadir teman-teman. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Sebenarnya sih kalau energinya tidak terbalik ya, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat positif sebenarnya teman-teman. Tetapi ketika energi ini terbalik, tentu pada momen ini aku merasakan memang ada sebuah problem dan masalah yang sedang terjadi dan dihadapi oleh teman-teman Aries. Nah, mungkin seperti itu. Ya, nah permasalahan apa sih yang sedang terjadi dan dihadapi oleh teman-teman Aries? Ya memang sih dampaknya ini cukup besar tentang kondisi ekonomi ataupun kehidupan sosial kamu yang memang sedikit bermasalah ya teman-teman. Dan di sini kamu sedang berupaya berusaha untuk bisa menyelesaikan keluar dari fase-fase tersebut gitu sih. Ya, kenapa gue katakan demikian teman-teman? Ya mungkin bisa jadi ya masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini masalahnya cukup besar, cukup berat. Jadi terkadang ketika kamu selalu berupaya berusaha, selalu menemukan sebuah kegagalan teman-teman. Ya, selalu menemukan sebuah kendala. Ada saja kendala-kendala yang kamu hadapi ketika mungkin kamu hampir bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan ketika kamu hampir bisa mencapai suatu tujuan. Nah itu, ya berarti kamu sering juga mengalami sebuah kegagalan ya teman-teman. Lalu bagaimana dalam pekan ini? Apakah kamu berpeluang? Apakah kamu berpotensi ya untuk bangkit mungkin ya dari keterpurukan, ataupun untuk sukses nih ketika ada peluang yang kembali datang kepada kamu. Nah mungkin seperti itu. Oke, next pada kartu yang kedua. Nah, aku punya Three of Wands ya, teman-teman. Nah, sebenarnya sini mengenai tentang sebuah peluang, peluang ya, peluang dan kesempatan yang memang akan kamu dapatkan nih, teman-teman. Jadi, peluang dan kesempatan yang mungkin cukup bagus yang akan kamu dapatkan. Inilah nantinya, teman-teman, yang akan menentukan ya, yang akan menentukan kamu untuk ke depannya gimana. Meskipun peluang itu datang, kesempatan itu datang, kalau kamu tidak pandai di dalam memanfaatkan sebuah peluang yang hadir datang di dalam kehidupan kamu, ya tetap saja kamu akan kembali menemui sebuah kegagalan. Nah, bagaimana cara memanfaatkan, peluang-peluang agar, bisa maksimal gitu, teman-teman. Contoh ada peluang bisnis nih, oke. Sebuah peluang bisnis, ketika memang peluang bisnis ini kamu manfaatin, ya mudah-mudahan teman-teman hasilnya juga akan sangat memuaskan ya. Dan di sini sih sebenarnya tergantung dari diri kamu, teman-teman. Ketika kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu terlebih dahulu, kamu harus, sikap tenang dan sabar ketika menghadapi apapun sebenarnya. Ya ketika kamu tidak panik, ketika kamu tenang dan bersabar, maka semuanya nanti akan berjalan dengan lancar gitu sih. Ya artinya kamu tetap melakukan hal yang terbaik. Oke, next, kemudian apa yang harus kamu lakukan teman-teman? Ya, kemudian kamu harus memiliki sebuah rasa kepercayaan diri, itu. Ya, jangan merasa diri kamu tuh karena sering mengalami sebuah kegagalan lantas kali ini akan gagal kembali, tidak teman-teman. Ya sebenarnya, belajarlah dari sebuah kesalahan, belajarlah dari sebuah kegagalan yang pernah kamu alami. Ketika kamu berani, bisa untuk menghadapi segala sesuatunya, dan, bisa menyikapi sebuah masalah yang pernah terjadi, dan ke depan itu
harus kamu jadikan sebagai bentuk kewaspadaan diri kamu, kehati-hatian diri kamu, dan masalah apa yang sering terjadi nih untuk teman-teman Aries memang dapat aku akui, mohon maaf, teman-teman Aries kamu karakter orang yang memang cukup, terburu-buru, tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah keputusan sikap dan dalam bertindak ya. Kemudian yang kedua kamu orang yang cukup emosional teman-teman, ya kamu tipe orang yang cukup pembangkang, ya keras keras kepala, tetapi dia memiliki sebuah komitmen yang baik. Ya, dia memiliki sebuah ketegasan ataupun sikap, jiwa leader yang cukup bagus ketika memimpin, teman-teman. Jadi, semuanya sebenarnya bisa diatasi ya. Ini tergantung dari diri kamu ya, kebanyakan mungkin aura energi kamu teman-teman ya, itu beraura api ya, energinya api. Jadi ketika, energi api, ya dapat aku akui pula gitu, banyak orang-orang yang kesannya tidak suka, benci terhadap kehidupan kamu dan memang kebanyakan sih seperti itu ya, teman-teman. Jadi, poinnya di sini adalah ketika kamu memang sudah memahami tentang karakter diri kamu, nah ini sangat penting. Ya, jadi nggak perlu ataupun nggak harus terlalu kamu, apa ya, imbangi gitu loh orang-orang yang benci kehidupan kamu, ya biarkan saja mereka benci kepada kamu, teman-teman. Ya, kamu di sini cukup menunjukkan kesuksesan kamu. Kamu tuh cukup menunjukkan keberhasilan kamu gitu loh, ya. Karena ketika kamu lebih berhasil, ketika kamu bisa lebih sukses, maka ya orang-orang yang mungkin bisa jadi benci kepada kamu, tidak suka ya teman-teman, mereka bakal, apa ya, mungkin bakal tersiksa kali ya teman-teman. Nah itu sih poinnya sebenarnya ya. Dan kemudian aku, melihat seperti bakal ada sebuah harapan-harapan, impian ataupun doa-doa kamu deh yang akan terkabulkan dalam pekan ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries, kamu harus tetap optimis ya. Meskipun saat ini situasi dan kondisinya itu cukup sulit, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya peluang dan kesempatan yang kembali datang di dalam kehidupan kamu, ya, maka niscaya kehidupan akan berubah. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi ya, keuangan dari teman-teman Aries di hari ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan dari teman-teman Aries di hari ini ya? Apakah kondisi keuangan kamu dalam pekan ini juga baik ya, teman-teman? Ya, semoga baik ya. Oke, langsung mulai build dari kartu yang pertama. Nah, aku punya The Empress di sini teman-teman ya. The Empress muncul hadir sebagai energi pembuka ya terkait dengan masalah keuangan ya. Memang tidak dapat dipungkiri pula ya ada ya beberapa teman-teman Aries yang saat ini sedang mengalami adanya beberapa gejolak masalah keuangan yang nggak begitu stabil sih sebenarnya. Ya, mungkin ini ada kaitannya juga dari poin pertama tadi ya, teman-teman, bahwasanya setiap ada peluang kesempatan itu selalu gagal kamu dapatkan ya, selalu gagal kamu manfaatin gitu sih, teman-teman. Tetapi, seperti yang aku katakan pula ya, teman-teman, bahwasanya setiap ada peluang, kesempatan ya yang akan datang kembali di dalam kehidupan kamu, maka itulah sebuah momen kesempatan yang baik ya untuk kamu kembali bisa merasakan sebuah kestabilan dan kelancaran di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu nantinya, inilah yang akan mengubah, ya inilah yang akan membuat kamu tuh bangkit dari keterpurukan. Ya paling tidak kehidupan kamu jika kemarin ataupun hingga saat ini masih mohon maaf terpuruk ya teman-teman, kehidupan kamu akan kembali stabil. Ya, dan yang sedang stabil ya tentu ini akan terus membawa sebuah kabar baik untuk kamu ke depannya. Ya, ke depan, semakin ke depan, kehidupan kamu aku yakin akan terus mengalami peningkatan ya. Karena apa? Itu tadi adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu jelas ini akan mengubah segala sesuatunya, teman-teman. Yang tadinya mungkin masalahnya banyak, yang tadinya mungkin mohon maaf utangnya banyak, ditipu dan lain sebagainya, maka semuanya akan berakhir gitu sih. Masalah-masalahnya akan berakhir. Dan aku yakin untuk masalah keuangan ya, adanya ikut campur tangan Tuhan ini pasti akan mengubah 180 derajat. Bisa jadi kamu akan menjadi orang kaya raya ataupun orang kaya baru, teman-teman. Ya, tidak menutup sebuah kemungkinan ya segala sesuatunya itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini, oke, sudah berumah tangga. Dan pada kartu yang pertama aku punya Four of Wands ya, ataupun empat tongkat. Empat tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka ya, teman-teman. Sebagai energi pembuka sih sebenarnya ini kartu yang
sangat positif seharusnya ya teman-teman. Tapi karena energi terbalik, jadi situasinya itu nggak terlalu memungkinkan. Artinya situasinya itu cukup nggak begitu stabil teman-teman ya, cukup panas gitu sih. Ada masalah-masalah ataupun konflik kecil yang mungkin sedang terjadi ya, nggak besar kok ya, tetapi ini konflik-konflik yang cukup kecil ya. Dan aku yakin kok segala sesuatunya itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, masalah apa sih sebenarnya yang terjadi, teman-teman? Ya, kalau melihat dari energi ini sih memang ada beberapa hal yang aku lihat ya. Bisa jadi masalah keuangan ya, ataupun bisa jadi terkait dengan sebuah komunikasi yang enggak terlalu baik. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Kemudian The High Priestess. Oke, The High Priestess ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya ketika rumah tangga kamu sedang dilanda sebuah masalah ataupun konflik-konflik kecil ya, teman-teman, ataupun masalah keuangan apapun itu, maka segala sesuatunya harus kamu kembalikan segala kepada Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman, ya, kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu pada intinya. Ya, tingkatkan kembali nih, hal-hal spiritualitas kamu dalam diri kamu, teman-teman. Ketika kamu bisa membangkitkan, ya, spiritualitas kamu dengan baik, teman-teman. Ya, kamu harus mengakui sebuah kebaikan, kebenaran itu harus diakui, ya, jangan ditolak, teman-teman, ya. Artinya ketika memang sudah kebenaran itu sudah terungkap, ya, kamu akui itu, ya. Kamu harus lebih bersabar juga sih sebenarnya. Dengan hal-hal ini aku yakin ya kehidupan rumah tangga dari teman-teman, Aries akan terselesaikan sih. Ya, walaupun meskipun terkadang ada sebuah rasa kekecewaan ya, kemudian sakit hati dan lain sebagainya, ya biasa ya, namanya juga kehidupan rumah tangga. Terkadang masalah-masalah itu datang tidak diundang, teman-teman. Tapi kali ini bagaimana caranya kamu untuk bisa lebih bijak di dalam menyikapi sebuah masalah apapun di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Niscaya ke depan kehidupan rumah tangga kamu akan lebih baik ya, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini. Oke, sedang berpacaran. Nah, pada kartu pertama aku punya Five of Cups ya. Nah, ini kekecewaan yang terbalik jadi kebahagiaan. Ya, artinya pada momen ini sih energinya cukup positif ya, teman-teman. Ya, kalau dikatakan sebuah kestabilan ya mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke. Kemudian oke. Kemudian aku punya Eight of Cups dan ada The Hierophant, teman-teman. Mengenai tentang hubungan asmara kamu dalam pekan ini ya, sepertinya memang bakal ada sebuah kabar baik ya, teman-teman. Ya, kabar baiknya di sini contoh ketika kamu dan pasangan kamu lagi berjuang banget untuk kumpulin modal ya, apalagi ketika kamu punya target di tahun 2025 ini harus nikah nih, teman-teman ya, harus tunangan gitu ya, mungkin seperti itu ataupun di bulan Januari ini. Nah, semuanya akan bisa tercapai. Kenapa, teman-teman? Seakan-akan memang, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kamu itu akan segera terselesaikan, ya. Mungkin jalan kerezekiannya nanti bakal ada terus gitu sih, ya. Jadi nggak usah khawatir dan bahkan permasalahan-permasalahan apapun yang kemarin terjadi di dalam kehidupan berpacaran kamu itu juga akan terselesaikan. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik ya, teman-teman, ya. Ya pada intinya harus, lebih optimis, harus lebih yakin aja sih ya, teman-teman. Niscaya semua masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Aries, ya aku yakin akan dapat terselesaikan dengan baik. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, ya, single mom dan single dad. Nah, aku punya The Hanged Man ya. The Hanged Man ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan keadaan yang dimana mungkin saat ini kalau dikatakan kamu cukup berserah diri, berpasrah ya mungkin seperti itu ya. Karena melihat, mengingat juga selama ini kamu sudah berupaya berusaha untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang terbaik ya, untuk segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup kah, ataupun untuk mencapai kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu, apalagi ketika kamu jadi tulang punggung keluarga. Ya, lalu bagaimana ke depan? Nah, di sini aku punya death ya. Death berarti adalah sebuah kematian ya. Akhir yang buruk sebenarnya kalau tidak terbalik. Tapi karena terbalik, berarti ada awal yang baik di sini teman-teman ya. Awal yang baik yang dimana kehidupan kamu akan apa ya teman-teman? Mungkin akan menemukan kebahagiaan kamu gitu sih ya. Berakhirnya sebuah kehidupan yang mungkin cukup menyakitkan, ya menyedihkan dan akan berganti dengan sesuatu hal yang sangat positif. Nah ini
Ya, tidak hanya sebuah keseimbangan sih, artinya ke depan bakal berpeluang ya, berpotensi kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, ataupun mungkin juga untuk masalah keberuntungan ya dari segi ekonomi teman-teman ya. Semoga deh hal-hal yang baik ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini. Oke. Lagi PDKT nih ataupun dekat dengan seseorang ya, teman-teman. Nah, aku punya Queen of Cups ya. Ratu Cangkir ya. Berharap sih boleh ya, teman-teman. Oke, berharap sih boleh, tetapi harapan di sini jangan terlalu berlebihan banget itu sih. Ya, yang ditakutkan apa? Ketika kamu sudah menaruh sebuah harapan yang sangat begitu besar terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, yang ditakutkan nanti akan berakhir dengan sebuah kekecewaan. Lalu bagaimana? Gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan, teman-teman? Oke, yang harus kamu lakukan adalah ya kamu nikmati dulu gitu ya. Kamu nikmati, kamu sambil melihat dulu gimana prosesnya gitu. Terkadang ketika seseorang ingin mendapatkan ya memang pasti dia melakukan hal yang terbaik. Terlihat masih baik gitu. Tapi ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, kesannya nanti bakal disia-siain. Nah, ini hal yang harus kamu waspadai teman-teman sebenarnya ya. Bukan berarti kamu tidak boleh berharap, boleh ya. Apalagi ketika kamu sudah ingin mencari sosok seseorang yang serius nih ya, seperti itu ya. Jadi, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Two of Wands ya, 2 tongkat muncul hadir sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kartu, ya kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu ya, jangan terlalu mengikuti, nafsu ya, ataupun hanya melihat segala sesuatunya itu dari pandangan doang, teman-teman. Tapi lebih, harus lebih dari hati, itu saja sih. Ya niscaya ke depan, jika memang ini yang terbaik untuk kamu, ya pasti dia akan menjadi jodohmu deh, teman-teman. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aries. Oke, dan bismillah. Aku punya tanggal 15, 12, 13, tanggal 6, tanggal 29, tanggal 3, tanggal 28, 17, 21, dan yang terakhir tanggal 9, 2, dan tanggal 31. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.